Halo semuanya, pada video kali ini aku akan melakukan setup environment development untuk pengguna Windows. Environment ini bisa kita lakukan untuk develop service-service backend. Kita akan menggunakan WSL, Docker, ZSH, dan kita akan melakukan instalasi aplikasi lainnya yang bisa membantu kita sebagai backend untuk membuat service di Windows. Jadi teman-teman tidak perlu untuk beralih ke OS Linux. Mau tahu tentang bagaimana caranya? Mari kita mulai. Sebenarnya, inti dari kita melakukan development di Windows itu adalah WSL. Nah, dengan WSL ini kita sangat dibantu ya, kita bisa menjalankan banyak aplikasi Linux. Jadi kita sebagai backend yang mungkin memang belum bisa beralih dari OS Windows ke Linux, bisa menggunakan WSL. Baiklah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman membuka CMD di Windows teman-teman. Nah, untuk membuka CMD-nya silahkan teman-teman buka sebagai administrator. Caranya teman-teman klik kanan lalu pilih Run as Administrator. Di sini aku sudah nggak buka CMD-nya ya. Lalu aku perintah untuk melakukan instalasi WSL. Nah, cukup mudah caranya. Silahkan ketik WSL strip install ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Lalu silakan teman-teman tunggu sampai dengan prosesnya berhasil. Sampai sini teman-teman, untuk prosesnya sudah berhasil ya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, silakan teman-teman untuk restart Windows-nya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman restart Windows teman-teman silakan buka lagi terminalnya teman-teman. Nah, di sini sudah ada opsi untuk kita masuk ke terminal Ubuntu. Ya, teman-teman bisa lihat di situ ada Ubuntu. Lalu kita klik Ubuntunya. Di sini aku sudah ngebuka terminalnya ya. Di sini aku melakukan instalasi Ubuntunya. Di sini aku disuruh untuk menuliskan username yang baru. Oke, aku tulis username yang baru. Lalu passwordnya apa? Bebas teman-teman pakai apa. Lalu teman-teman silahkan tunggu sampai dengan prosesnya berhasil. Nah, di sini prosesnya itu sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah bisa menjalankan semua command Linux. Contoh kayak kita gini ya, kita tulis saja ls. Nah, ls itu filenya ya. Filenya di folder itu ada apa aja gitu. Nah, di sini belum ada ya foldernya ya. Lalu kita buka folder, kita buat folder development ya teman-teman. Kita lihat di sini sudah ada folder development-nya. Oke, sekarang kita Ubuntu ini default-nya WSL, kita nggak usah install apa-apa lagi, udah diinstalkan oleh WSL Ubuntu. Oke. Misal teman-teman nggak suka dengan OS Ubuntu default bawaan dari WSL. Nah, teman-teman itu bisa pilih OS-nya sendiri. Nah, silakan teman-teman buka Microsoft Store-nya, silakan teman-teman pilih aja Ubuntu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman di sini bisa lihat ada banyak versi Ubuntu, ada Ubuntu 22, ada Ubuntu 20, 18 dan yang lainnya. Misal teman-teman memang nggak suka dengan Ubuntu atau teman-teman pengen coba yang lain, nah di sini teman-teman silakan tinggal cari aja pengen apa gitu teman-teman ya. Misal pengen Kali Linux ya teman-teman ya. Di sini aku mencoba Kali Linux. Nah, di sini ada nih OS Kali Linux-nya. Silakan teman-teman install di WSL-nya. Nah, kalau udah diinstal, teman-teman bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang memang hanya bisa dijalankan di Kali Linux. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman mencoba untuk ngebuka Explore, di bagian kiri bawah itu akan ada icon Linux ya. Di icon Linux ini ada banyak banget foldernya. Nah, di sini silakan teman-teman buka folder Ubuntu. Nah, sebenarnya folder Ubuntu ini adalah folder-folder dari WSL kita ya teman-teman ya. Kita masuk ke folder home ya, kita klik. Di situ ada username kita yang kita buat. Nah, di sini adalah folder home kita ya teman-teman ya. Silakan teman-teman buka apa saja, simpan apa aja. Nah, di sini aku mau mencoba untuk nyimpen file codinganku. Kenapa aku nyimpennya di folder WSL, nggak di folder hostnya? Karena dengan kita nyimpen di folder WSL di sini, file kita akan lebih cepat diaksesnya ya teman-teman ya. Aku juga merekomendasikan teman-teman untuk menginstal atau untuk menyimpan project codingnya itu di dalam folder yang ada di bagian Linux.
kita sedang berada di halaman Docker Desktop, di halaman download Docker Desktop. Nah, teman-teman lihat, teman-teman klik aja di sini halaman downloadnya, lalu silakan teman-teman tunggu proses downloadnya. Nah, setelah berhasil download, teman-teman silakan install ya teman-teman ya. Teman-teman tunggu saja proses instalasinya sampai dengan selesai. Memang untuk proses instalasi Docker ini agak lama ya teman-teman ya. Di sini aku coba percepat supaya teman-teman tidak perlu menunggunya sampai lama. Baiklah, kalau sudah berhasil diinstal, kita harus restart Windows kita lagi. Silakan teman-teman restart untuk melengkapi proses instalasi ini. Kalau teman-teman sudah selesai restartnya, silakan teman-teman buka yang namanya aplikasi Docker Desktop. Ketika teman-teman ngebuka aplikasi Docker Desktop, otomatis Docker itu sudah akan berjalan di Windows kita. Silakan teman-teman tunggu sampai dengan warnanya ini berubah menjadi hijau yang di kiri bawah itu. Dan untuk tulisannya, Docker ini nanti akan tulisannya Docker is running. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, kalau seperti ini artinya Docker sudah berjalan di PC kita. Tapi ada beberapa config yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan integrasi Docker dengan WSL ITA. Caranya cukup gampang. Teman-teman silakan buka halaman pengaturan ya. Ada di pojok atas, itu yang tombol gear itu. Silakan buka, teman-teman, settings. Lalu kita close saja. Nah, di sini ada menu. Silakan teman-teman pilih resource. Yang di sini resource di sini klik WSL integration. Nah, di sini silakan teman-teman centang untuk Ubuntu-nya ya, teman-teman ya. Nah, Ubuntu adalah OS default yang sudah terinstall ketika teman-teman melakukan instalasi WSL. Oke. Sekarang kita apply and restart, kita klik aja. Oke, kita cancel, kita close saja. Nah, di sini kalau kita sudah seperti ini artinya Docker dan WSL kita sudah saling terintegrasi. Nah, sekarang untuk memastikannya, kita coba buka terminal dan kita pakai terminal Ubuntu. Sekarang kita klik saja Docker version gitu ya. Nah, di sini sudah benar ya, Docker kita yang ada di Windows 11 itu sudah terintegrasi dengan WSL kita. Kita cek juga Docker Compose-nya seperti apa. Oke, sudah terinstall juga Docker dan Docker Compose-nya. Lalu teman-teman, kalau teman-teman ini backend ya, silakan teman-teman install bahasa pemrograman sesuai dengan teman-teman pengennya belajar apa. Kalau di sini aku akan melakukan instalasi Golang dan Python. Nah, di sini aku sudah ngebuka halaman download Golangnya ya, yang di bagian kiri. Yang di bagian kanan ini adalah terminal yang aku akan mendemokan tentang bagaimana cara untuk install bahasa Golang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita cek aja kita di folder mana, terus kita download, kita copy linknya, kita pakai command widget, kita paste linknya, enter, tunggu sampai downloadnya selesai. Nggak lama kalau downloadnya ya, sesuai dengan koneksi internet teman-teman. Kalau koneksi internet teman-teman cepat, aku yakin downloadnya juga akan lebih cepat. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil untuk download file Go-nya. Sekarang kita akan melakukan instalasi file Go-nya ya. Caranya cukup gampang. Pertama kita harus ekstrak tar gz-nya. Oke, caranya cukup gampang. Pertama kita ketik sudo, terus tar strip xvf, lalu nama filenya. Lalu karena kita pakai sudo, tentunya teman-teman harus memasukkan password rootnya teman-teman. Oke, kita coba saja. Ini sedang proses untuk ekstrak filenya tadi. Nah, kalau udah, kita tunggu saja ya sebentar ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan memindahkan file ini ke bagian user. Caranya gampang, kita move. Tentunya kita pakai sudo karena ini ada di bagian root ya. Kita move folder Go ke bagian user, lokal, strip, enter. Oke, sekarang sudah masuk ke sini. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terminal kita. Kita buka saja bash rc ya nama filenya. Nah, di paling bawah kita menuju ke paling bawah saja. Di sini paling bawah silakan teman-teman tulis untuk environment variabelnya Go ya.
Sini kita ngebuat GoPet ya, GoRoot dan yang lainnya. Silahkan teman-teman lihat di screen teman-teman ini. Kita setting seperti ini. Ini nanti berguna untuk konfigurasi golangnya. Ya. Biasanya kalau di awal-awal kayak gini kita memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Tapi nanti kalau memang sudah tersetup, tugas kita sebagai backend ya coding saja di environment yang udah kita setup. Baiklah, kita close, kita save, kita restart terminalnya dengan cara membaca file konfigurasinya. Oke, sekarang kita cek apakah golangnya sudah berjalan atau enggak dengan golang version. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aku sudah berhasil untuk melakukan instalasi golang. Golang yang aku install di WSL ku ini adalah golang versi 1.20 Linux AMD 64. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Python. Tapi teman-teman, biasanya di Linux itu Python udah ada ya teman-teman ya. Jadi udah default gitu terinstall Python. Tapi di sini aku mau mencoba untuk memastikannya aja. Caranya gampang banget. Kita coba aja untuk menjalankan command Python 3 version ya. Di sini bisa lihat teman-teman, untuk versi yang terinstall di sini ada versi 3.10.6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi pip. Nah, pip adalah suatu programnya Python yang bisa digunakan untuk manage dependency. Langkah selanjutnya, teman-teman harus melakukan instalasi kode editor. Ada banyak banget kode editor di luar sana, teman-teman. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman. Tapi di sini aku merekomendasikan 2 IDE. Yang pertama, aku mau rekomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code, ya. Karena apa? Karena memang di sini gratis dan bisa dipakai di semua bahasa. Yang kedua, teman-teman kalau memang punya sedikit uang yang nggak kepake gitu, teman-teman bisa subscribe untuk langganan JetBrains, ya. Tapi di sini aku akan mendemokan tentang bagaimana cara instalasi dan setting Visual Studio Code. Oke, silakan teman-teman download dulu Visual Studio Code-nya. Nah, udah, silakan teman-teman tunggu sampai dengan instalasinya selesai. Nah, di sini aku sudah selesai instalasi teman-teman ya. Nah, ini aku akan merekomendasikan untuk extension apa sih yang harus diinstal ketika kita menggunakan VS Code untuk developer Golang ya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik extension. Oh ya, yang pertama kita harus melakukan instalasi WSL untuk plugin VS Code ini. Karena apa? Karena supaya kita bisa coding langsung di dalam WSL-nya dengan menggunakan VS Code. Oke, silakan teman-teman klik VS Code, klik package, lalu search WSL. Silakan install teman-teman dan tunggu sampai dengan prosesnya berhasil ya. Kalau teman-teman butuh info lebih lanjut tentang kegunaan dari plugin WSL, silakan teman-teman baca deskripsi di bagian sini ya. Di sini dijelasin lengkap banget kenapa harus pakai WSL di VS Code ini. Nah, habis itu kalau udah selesai diinstal ya teman-teman ya, kita bisa ngebuka folder WSL yang ada di PC kita menggunakan plugin ini. Caranya cukup gampang. Tadi teman-teman udah aku kasih tahu untuk klik di bagian kiri bawah yang warna hijau itu. Kalau udah diklik, di sini ada menu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih. Kalau di sini aku mau coba untuk pakai menu apa ya? New WSL Windows aja tadi ya. Nah, di sini udah kebuka ya teman-teman ya. Jadi sekarang ada 2 Windows VS Code ya. Yang pertama yang dia ngebuka file yang ada di host kita, yang ada di Windows kita. Yang kedua, dia ngebuka file atau folder yang ada di dalam WSL kita. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bedanya apa? Bedanya ya ini yang di kiri bawah. Kalau di yang biasa open host itu tulisannya open a remote Windows. Kalau yang di bagian kiri ini sedang melakukan proses untuk membuka folder di dalam WSL-nya. Nah, yang tidak kalah penting, teman-teman tuh harus install Docker karena backend itu saat ini tidak bisa lepas dari Docker ya teman-teman ya. Silakan teman-teman install Dockernya, install, dan silakan tunggu sampai dengan proses downloadnya selesai ya.
plugin ini akan sangat berguna banget kalau teman-teman nanti melakukan editing Docker file ya. Nantinya akan kita bahas tentang bagaimana cara untuk ngebuat Docker file. Sekarang kita melakukan instalasi plugin Go ya. Ini berguna banget kalau kita ngoding Go. Di sini ada banyak ya fiturnya teman-teman. Salah satu fiturnya itu adalah auto complete. Nah, di sini ini sangat membantu kita nih, kita nggak usah hafal sintaknya, kita tinggal pilih FMT, minta untuk mau print ya, FMT apa gitu, nanti sudah ada suggestionnya. Nah, silakan diinstal, kita tunggu sampai dengan selesai. Kalau udah selesai, kita mau coba install plugin lain ya. Di sini aku mau install plugin untuk bahasa Python ya, diinstal aja. Fungsinya hampir mirip, fungsinya ini berguna untuk melakukan suggestion code autocomplete dan mendeteksi apakah code yang kita tulis itu standarnya berbeda dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan gitu ya teman-teman ya. Nah, habis itu yang nggak kalah penting menurutku adalah mengganti tema VS Code ini. Silahkan teman-teman cari aja themes gitu. Aku mau coba cari dulu nama temanya Wonder Pro ya teman-teman. Ya di sini install. Sebenarnya untuk themes ini tuh mirip kayak themes dari Atom kalau teman-teman ingat ya. Nah, di sini sudah berhasil diinstal temanya. Sudah berubah warnanya ya. Aku lebih suka ya warna yang kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam VS Code ya. Jangan lupa diarahin foldernya di folder yang kita buat tadi dan konekin VS Code-nya dengan WSL. Kita mau coba menjalankan file Golang. Kita bikin hello world aja gitu untuk ngetes nih. Udah bener belum nih setup yang kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman buka namanya main.go. Lalu untuk package-nya silakan teman-teman klik package main, silakan buat package main ya teman-teman ya. Lalu buat fungsinya main ya, gampang banget fungsi main. Nanti di sini isinya adalah hello world, jadi nggak usah susah-susah, kita buat hello world dulu. Kita panggil paket fmt atau formatter, lalu kita print saja hello world. Oke. Nah di sini teman-teman sudah langsung bisa menjalankan filenya ya, kita coba dulu. Kita coba run filenya, go run main.go. Oke, kita enter. Bener ya teman-teman ya, bahwa kita udah bisa untuk menjalankan file Go di WSL kita ya. Aku coba bikin file Go aja, ini udah keinstall. Selanjutnya kita akan menginstal yang namanya Postman. Nah, Postman ini adalah aplikasi wajib yang harus dimiliki backend engineer ya. Di sini kita bisa secara otomatis membuat dokumentasi dan melakukan percobaan membuat API. Nah, di sini silakan teman-teman lihat. Kalau teman-teman memang penasaran bagaimana Postman ini bekerja, silakan teman-teman buka landing page-nya Postman. Nah, di sini dijelasin semuanya ya. Nah, di sini juga dilihat ini siapa aja yang udah pakai Postman. Ternyata banyak banget yang udah pakai Postman ya. Ada Twilio, ada Dolby, ada Kial Vivo, dan ada yang banyak lah pokoknya lah. Oh, ternyata ini PayPal juga pakai Postman untuk bikin dokumentasinya. Nah, silakan teman-teman download di halaman download. Kalau udah teman-teman install, kalau berhasil install, silakan teman-teman install. Kalau sudah berhasil install, tampilannya seperti ini. Jangan teman-teman bisa ngebuat collection atau ngebuat post request atau get request. Jadi tampilannya seperti ini.